Berikut adalah cara pembuatan nakas dari nol ya, dari pengesetan dari awal. Ya. Berikut adalah pengesetan awal pembuatan nakas yang pada video kedua tadi kita buat ya. Dibuat dari beberapa komponen ya. Yang akhirnya akan menjadi seperti ini. Blok ini ada blok samping ya, ini contoh yang sudah dirangkai, nanti menjadi blok samping seperti ini, blok atas dan blok bagian tengah yaitu sebagai penguatnya. Nah, adapun caranya yaitu kita membuat blok samping dulu, dan siswa harus memahami komponen ya, komponen blok yaitu menggunakan papan atau triplek yang lebar dan bagian-bagian samping-sampingnya untuk menjadikan double. Selanjutnya siswa juga harus memahami fungsi daripada baut ataupun paku. Di sini ada dua jenis paku, yaitu paku pendek dan paku panjang, di mana mengaplikasikan paku pendek dan di mana harus mengaplikasikan paku panjang. Apakah yang panjang untuk bidang yang tebal atau untuk yang bidang yang tipis, itu anak bisa memahami hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah cara perangkaiannya dari awal. Pertama yaitu kita siapkan papan yang lebar dulu, dan sisi sampingnya di sini sudah tertulis bagiannya ya. Di sini ada A sama A, B sama B, C sama C, sehingga tidak sulit untuk memahami pembuatan blok samping. Lalu kita baut dengan baut yang pendek karena bagiannya adalah bagian tipis ya. Ini baut pendek ataupun paku pendek ya kalau mau dipaku. Nah, baut pendek kita pasang. Oke, bisa menggunakan obeng kalau menggunakan baut ya, ataupun menggunakan paku dan palu ya, paku yang pendek. Oke. Nah, berikutnya ditutup kembali supaya menjadi tebal E dan E ya, blok E dan E, bagian E dan E. Jadi posisinya teksnya atau tulisannya berada di bagian atas. Diusahakan semua rata keliling. Iya, diusahakan diratakan ya supaya presisi. Oke, nah blok yang kedua sudah jadi untuk nakas yang seperti contoh untuk blok kiri dan kanan. Selanjutnya komponen yang kita siapkan yaitu kita akan membuat bagian atas, top atau bagian bawah ya. Top atas. Di sini sudah tertulis bagian A dan A, B dan B ya. Sama tadi yaitu menggunakan baut pendek dulu karena bidang tipis. Diluruskan dulu presisi kiri kanan atas bawahnya supaya bisa terpasang dengan seksama. Oke ya.
Oke, itu ada tulisannya ya di bagian dalam. Nah, jadi pada posisi untuk kedua ini bisa kita gunakan sebagai top meja juga ya, tinggal dikasih kaki meja. Bisa juga untuk digunakan sebagai tempat duduk dan banyak fungsi pada posisi seperti ini ya. Nah, jadi selain belajar untuk membuat konsep nakas, jadi berawal dari Cukup panjang ya ini. ya, ini menggunakan baut yang panjang karena bidangnya supaya lebih kuat untuk perekatannya. Nah, di jenjang berikutnya kita akan menggunakan lem supaya memahami konsep kekuatan bidang ya. Jadi ada produk yang nanti menggunakan lem perekat kayu ya, tentunya banyak merek yang digunakan. Tentunya nanti kita akan belajar lem. Dan hasil karya ini bisa sebagai hasil karya yang didisplay di sekolahan sebagai hasil karya siswa, ataupun oleh-oleh karya siswa, kemahiran hidup atau life skill yang bisa dibawa ke rumah untuk sebagai laporan kepada wali siswa. Oke, posisi sudah kita presisikan ya, menggunakan baut panjang. Oke ya, siswa memahami tangan kiri memegang, tangan kanan yang memutar obeng supaya kekuatan dorong dan tekan bisa seksama. Untuk pengikat antara kotak bawah, kita berikan baut panjang di bagian atas. Kita berikan sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baut ya, untuk supaya lebih kuat. Nah, bagian lebarnya itu kita kasih 2 baut, bagian panjangnya juga 2 baut. Bagian atas ya, bagian atas ya, ini bagian atasnya daripada nakas. Ini bisa dikerjakan kelas 5 ataupun kelas 6 karena kerumitan dan kesulitannya ini perlu didiskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, ini konsep Lego modern ya. Kalau Lego dulu itu dibuat dari pabrik, ya ini buat sendiri. Berikutnya adalah bagian bawah ya, nakas bagian bawah. Nakas bagian bawah kita rangkai sama persis seperti yang dicontohkan barusan kurang lebih ya. Nah, pertama kita A sama A ya, 1 sama 1 di sini sudah tertulis 1 sama 1 bisa dirangkai di sisi luar daripada blok triplek yang bidang lebar yang akan kita pasang. Selain belajar pertukangan, di sini juga belajar konsep ketelitian ya, karena ada angka-angka blok yang harus kita sesuaikan, baik ketelitian presisinya, jadi antara sini itu harus presisi supaya tidak mengsol kalau bahasa Jawanya, atau bahasa Indonesia aja supaya lebih presisi ya, tidak meleset. Nah, ketelitian perlu ditekankan dalam pembelajaran ini, kesabaran ya, tentunya keuletan, sehingga nanti akan terwujud kreativitas siswa. Nah, ini melatih emosional A sama A ya,
melatih emosional dan motorik siswa. Baut dari atas, stroke sama panjang lebarnya kita kasih 2 baut supaya untuk lebih kuatnya. Dan harus presisi tentunya. Oke, ini bagian bawah sudah kita bentuk ya. Nah, blok demi blok sudah kita rangkai. Selanjutnya tinggal tahap akhir yaitu merangkai menjadi nakas ya. Kita tentukan yang kita butuhkan adalah pertama mengumpulkan blok-bloknya ya. Blok bagian atas kita pasang dulu ya. Lalu kita cari posisi atas bawahnya. Posisi atas bawahnya kita paskan ya, ini bawah ya yang kita pasang ya. Lalu dibaut ataupun dipaku di bagian bawahnya ya, sehingga baut tersembunyi, jadi tidak membaut dari luar. Selanjutnya ini baut juga kita sembunyikan di bagian dalam, sehingga kalau di finishing logikanya akan bagus, cantik. Kalau di finishing dulu tidak ada pernik-pernik ataupun bekas baut, luka daripada pemakuan ataupun pengeboran. Di sini juga bagaimana memahami estetika keindahan. Oke, selanjutnya kita balik, kita pasang untuk posisi selanjutnya. Nah, tentunya dengan adanya nakas yang seperti ini bisa juga pembelajarannya siswa diberikan nakas utuh, lalu bagaimana membongkarnya semuanya sampai menjadi blok-blok terkecil ya, sampai terpisah semuanya, sehingga siswa merekam bagaimana cara merakit kembali. Nah, ini kita sudah berhasil membuat 2 nakas. Yang pertama adalah kita hanya berlatih merangkai, yang kedua adalah berlatih memahami komponen-komponen sedetail mungkin dari unit per unitnya. Demikian hasil pembuatan nakas, semoga bermanfaat untuk pembelajaran di kemudian untuk anak-anak. Terima kasih.